Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 26 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 26 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat saat ini dia lagi sibuk dengan masalah tanggung jawab dan pekerjaan dia, sehingga saat ini dia merasa seperti tidak ada waktu untuk untuk cinta-cintaan ya, atau bersikap romantis di dalam hidupnya. Saat ini lagi ada beban pekerjaan ya, ada situasi keuangan yang mungkin harus menyita sebagian besar waktu dia ya, sehingga tidak bisa menyisakan ruang untuk melepaskan emosi, perasaan, rasa cintanya terhadap kamu seperti itu ya. Karena di sini dia ngerasa kayak begitu sibuk dengan masalah-masalah pekerjaan ya. Bahkan dia ngerasa kayak sudah nggak punya energi lagi untuk dia habiskan bersama pasangan atau dengan hubungannya bersama kamu seperti itu. Aku melihat di sini ada tanggung jawab yang nampaknya saat ini tuh harus dia komitmenkan ya. Dan juga mungkin bisa jadi dia memang juga punya komitmen lain ya, yang makanya di sini menyita banyak waktu dan energi dia. Jadi makanya di sini hubungan kamu dengan dia kalau aku lihat masih belum bisa untuk diperjuangkan atau belum dapat perhatian seperti itu ya. Masih ada yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu. Gitu. Oke, kemudian Nine of Wands. Kalau aku lihat dia ini ternyata orang yang selama ini tuh banyak sekali mendapatkan atau merasakan kegagalan dalam hubungan ya. Dia itu orang yang sering sekali menghadapi kekecewaan dalam hubungan. Mau dia berusaha kayak apapun, mau dia selama ini merencanakan bagaimanapun menjalin hubungan dengan siapapun gitu ya, aku lihat nampaknya kayak nggak pernah berhasil gitu. Hubungan dia kayak nggak pernah berhasil, hubungan dia nggak langgeng gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak terpenuhi dalam hubungan dia bersama siapapun ya, baik dengan kamu dalam hal percintaan ya. Dalam hal percintaan itu mau dia dengan si A tetap aja nggak berhasil hubungannya, tidak terpenuhi keinginan-keinginannya seperti itu, tidak memberikan hasil yang dia harapkan selama ini. Terus itu juga aku lihat selama ini ketika kamu dengan dia juga menjalani hubungan, kamu juga mendapatkan banyak kekecewaan dari dia. Ya, apa yang kamu usahakan untuk dia, untuk hubungan kalian, tapi nampaknya hubungan tidak berjalan dengan baik. Apa yang kamu harapkan semuanya tidak terpenuhi. Apa yang kamu usahakan tidak membuahkan hasil. Ya, aku lihat di sini yang kamu dapatkan hanya kekecewaan, hanya rasa luka, kecewa, lelah ya, terus tersakiti seperti itu. Bahkan effort-effort yang kamu lakukan selama ini untuk dia itu kayak nihil aja gitu ya. Kamu udah pontang-panting mengusahakan segala sesuatunya agar tetap langgeng, agar tetap bisa bersama dia, tapi aku lihat di sini
entah seberapa keras kamu mencoba berjuang untuk hubungan ini agar tetap utuh, agar tetap bersama dia, tapi tampaknya sia-sia. Hanya menguras energimu, membuatmu merasa lelah, baik secara fisik ataupun mental, seperti itu. Tapi memang dulu kamu tuh walaupun udah capek banget ya ngeladenin dia, capek banget memperjuangkan dia, kamu masih tetap kayak bertahan gitu. Ya, jadi kemungkinan kamu dengan dia ini ada yang sudah bertahun-tahun. Jadi walaupun hubungannya toksik, hubungannya menyakitkan, hubungannya melelahkan ya, kamu tetap bertahan. Ya, dulu aku lihat kamu seperti itu. Ya, bukannya move on, pergi dari dia, tapi kamu masih tetap selalu menerima dia, memaafkan dia dan menerima dia lagi. Seperti itu. Intinya tetap bertahan. Oke, kemudian Three of Cup. Karena gini, kalau aku lihat ya, entah apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, tapi mungkin kalian hubungannya sering on off, karena di sini setiap kali kalian berpisah, nih mantan kamu ini datang lagi, terus nanti kamu terima lagi karena kamu kan dulu masih tetap apa ya, kayak menaruh hati, masih tetap bertahan hanya untuk dia gitu loh. Perhatianmu, perasaanmu hanya untuk dia. Jadi dia kayak tahu gitu cara meluluhkan hatimu. Jadi walaupun kalian kemarin sempat bolak-balik berpisah, kalau dia datang lagi pasti kamu terima lagi gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi hubungan mungkin sering on off atau putus nyambung seperti itu ya. Karena Three of Cup ini kan menandakan kembalinya mantan kekasih seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya juga ya, kamu itu setelah berpisah dengan dia atau menarik diri dari dia, mengisolasi dari dia gitu ya, kemarin gitu, bukan berarti kamu nggak ada yang ngedeketin, enggak. Justru malah di sini aku lihat ada beberapa atau bahkan banyak ya yang ngedeketin kamu, yang mencoba untuk menjadi pasanganmu ya. Mereka mau ngajak kamu menjalin hubungan seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak cuman dia, cuman mungkin hatimu memang masih di dia dulu itu. Fokusmu hanya di dia, dia belum bisa move on gitu ya. Jadi walaupun ada orang baru, ada orang yang mencoba mendekatimu, kamu tetap selalu ketika dia datang lagi, terima lagi. Dan herannya sebagian dari kalian, setiap kalian sudah didekati orang baru, orang lama ini, si mantanmu ini selalu datang. Jadi kayak membuyarkan move onmu seperti itu ya. Hanya saja ini ada Two of Swords, berarti walaupun kemarin dia sempat datang ya, sempat kembali lagi ke kamu terima lagi, bukan berarti aku lihat di sini dia itu sudah paten, sudah mantep banget memilih kamu, enggak. Ternyata di sini masih ada Two of Swords, berarti dia masih bimbang, masih bingung sebenarnya untuk memilih kamu atau selingkuhannya atau pasangan dia yang lain, seperti itu ya. Jadi Two of Swords itu sebenarnya dia itu masih ada di persimpangan jalan dalam memilih hubungan, dalam memilih siapa sih yang mau dia yang dia inginkan, yang dia mau itu siapa, dia masih bimbang. Nah, kalau misalkan dia pisah sama kamu, mungkin memang ada penilaian-penilaian tersendirinya dia gitu ya. Makanya di sini dia nggak mau kamu dimiliki orang lain. Makanya sebagian dari kalian kalau kalian udah dideketin orang baru, ucuk-ucuk dia datang lagi gitu. Karena dia takut kamu dimiliki orang lain, takutnya nanti dia menyesal atau ternyata kamu itu punya suatu daya tarik tersendiri gitu loh ya, yang beda gitu, sehingga dia ini nggak ikhlas gitu sebenarnya ngelepas kamu. Tapi apakah dia di masa itu sudah mantap? Enggak juga gitu. Karena dia masih bimbang antara kamu atau si pasangan dia yang lain kayak gitu. Makanya di sini dia nggak mau ngelepas kamu, tapi juga nggak mau melepas yang lainnya, dan juga nggak mau memberikan kepastian atau ketegasan kamu itu milik dia atau bukan, hanya satu-satunya atau enggak gitu loh ya. Jadi masih gambling, masih bingung untuk menentukan mana nih pasangan yang tepat, seperti itu. Dia masih ragu ya untuk memutuskan mana pasangan yang dia mau, seperti itu ya.
Terus itu aku lihat di sini mungkin kamu selama ini dengan dia sering sekali bertengkar ya, atau setiap kali kalian berpisah tuh pasti ada pertengkarannya dulu gitu ya. Terus itu mungkin adalah masa-masa kalian kayak gencatan senjata ya, kayak udah deh diem-dieman aja dulu, sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Nah, nanti entah selang berapa lama baru apa namanya, dia datang lagi kayak gitu. Kayaknya sih dia ini tahu ya taktik apa yang mempan untuk digunakan kepada kamu gitu, agar kamu luluh lagi, agar kamu mau nerima dia lagi. Tapi itu ya, walaupun dia datang lagi kemarin itu bukan berarti dia sudah menetapkan hati padamu, tidak, tapi karena dia masih gambling, masih bingung untuk memilih antara kamu dengan yang lainnya seperti itu ya. Karena di sini juga dia kan lagi lihat nih untung ruginya kalau misalkan menjalin hubungan dengan kamu kayak mana, terus kamu itu kualitas atau bibit bebet bobotnya seperti apa dibandingkan dengan dia bandingkan juga dengan si pasangan dia yang lain ya, bibit bebet bobotnya seperti apa, mana nih yang lebih baik gitu. Karena hubungan kamu bersama dia selama ini ada ketidakstabilan dan ketidakpastian, maka aku lihat memang sudah ada perpisahan ya sekarang di antara kamu dengan dia. Terus itu juga ditambah dengan adanya suatu masalah yang mengakar di hubungan kalian, yaitu mungkin karena dia belum bisa memilih ya antara kamu dengan dia, dia selalu menghadirkan pasangan lain ya, orang lain di hubungan kalian, selalu menghadirkan third party di situ, sehingga hubungan kalian tuh gampang goyah gitu. Ditambah lagi juga dia kan sering meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan dia yang egois, demi keinginan-keinginan dia sendiri ya. Kalau aku lihat di sini dia ini orang yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri ya. Yang penting dia bahagia, yang penting dia sukses, yang penting dia apa ya? Terpuaskan gitu ya. Dia berani akan meninggalkan kamu begitu saja gitu ya. Ya termasuk dalam hal percintaan, dia gampang meninggalkan kamu kalau misalkan dia melihat ada wanita atau pria di luar sana yang lebih dari kamu gitu. Ya entah lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, atau lebih-lebih apalah gitulah ya. Dan aku lihat juga mungkin selama ini dia juga belum yakin ya dengan kelangsungan jangka panjang hubungan dia bersama dengan kamu. Itu juga yang ngebuat kenapa apa ya, dia itu masih menghadirkan wanita lain atau pria lain di luar sana atau berselingkuh gitu. Ditambah lagi juga aku lihat kalau dia ini sebenarnya masih memiliki konflik atau perselisihan dengan perkawinan ya. Bisa jadi memang dia ini punya pasangan sah, atau mungkin dalam keluarganya orang tua ya, dia mungkin kalau belum menikah mungkin dalam keluarganya orang tuanya, adik-adiknya ya, atau mungkin dia sudah pernah menikah tapi dia punya anak. Nah mungkin memang ada masalah dengan apa ya, dengan kebutuhan anak atau biaya anak ya, tunjangan dan sebagainya gitulah ya. Sehingga aku lihat di sini banyak sekali ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia. Ya, ditambah lagi aku lihat juga dia ini punya masalah dengan keuangan dan tekanan tentang kewajiban finansial. Itu tadi bisa jadi dia mungkin generasi sandwich, atau kalau dia punya pasangan sah ya dia harus menjadi tulang punggung keluarga, atau kalau misalkan dia duda atau janda ya mungkin dia harus membiayai anaknya, seperti itu ya. Kemudian, kalau aku lihat nampaknya sekarang tuh, antara kamu dengan dia ada ketidakjelasan, atau hubungan ini mungkin terpengaruh oleh kejelasan dan kebingungan. Ya mungkin di sini kamu sangat mengharapkan kejelasan dari dia. Sebenarnya kamu itu siapa sih bagi dia? Sebenarnya perasaan dia terhadap kamu itu seperti apa sih? Mungkin selama ini dia tidak pernah jujur atau mengungkapkan yang sebenarnya tentang kejelasan yang kamu pertanyakan, atau yang kamu apa ya, yang membuat kamu penasaran gitu lah ya, apalah gitu.
Nah, dia mungkin selama ini nggak memberikan kejelasan itu. Terus itu, kenapa dia seperti itu ya, karena dia masih bingung, masih ragu, masih gambling gitu ya, sehingga membuat kamu juga akhirnya bingung, "Sebenarnya aku ini siapanya kamu sih?" Gitu ya, contohnya. Nah, jadi kalau aku lihat ada kesalahpahaman dan praduga juga aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat juga kan di sini baik kamu dan dia mungkin masih memiliki sudut pandang yang masih berbeda ya. Kamu pengennya mungkin hubungan ini segera dikomitmenkan, segera apa ya, ada ikatan yang sah seperti itu. Tapi mungkin dia masih pengen fokus dulu dengan materi, dengan kesuksesan hidup seperti itu ya, dalam hal materi gitu ya. Mmm, jadi kalau aku lihat di sini nampaknya kamu harus benar-benar berusaha keras banget sih ya kalau memang, ingin membuat hubungan ini langgeng ya, dan dia pun gitu, jadi jangan cuma satu belah pihak doang, harus dua belah pihak seperti itu. Ditambah lagi, Ace of Swords reverse berarti kan memang, eee, salah satu di antara kalian kalau ngomong nih suka nyakitin, ya nyakitin hati, ya entah memang blak-blakan atau memang karena ngomongnya terlalu jujur gitu ya, blak-blakan atau terlalu jujur atau ngomongnya terlalu pedes sehingga, pasangannya merasa sakit hati. Nah, bisa jadi mungkin dia yang kalau ngomong tuh terlalu jujur terlalu pedes ya, terlalu pedes kalau ngomong sehingga kamu mungkin sakit hati. Atau bisa juga sebaliknya, bisa jadi mungkin kamu yang kalau ngomong tuh suka pedes gitu ya, sehingga dia sering sakit hati sama omongan kamu, bisa jadi seperti itu. Ya, dan ini juga yang mungkin menjadi salah satu kenapa kalian itu sering bertengkar. Bahkan kalau misalkan kalian dekat ya, bukan LDR, ada sampai pertengkaran secara fisik, mungkin sampai gebuk, cubit ya, atau gimana deh. Jadi kalau aku lihat sih hubungan yang kamu jalani bersama dia selama ini tuh terasa sulit ya, sulit terus juga ambigu juga gitu. Ambigu ya. Kamu harapannya bisa langgeng ya, kamu berharap dia apa sih menghargai kamu, taunya enggak gitu ya. Terus itu juga mmm, ada ketidakjujuran yang selama ini dia tidak katakan ke kamu. Nah itu tadi ya, dia selama ini nggak mengatakan kejelasannya sebenarnya kamu siapa, atau dia ini sebenarnya siapa, apa yang dia tutup-tutupi. Sehingga aku lihat banyak sekali hal-hal yang sulit dipahami oleh kamu tentang dia ataupun tentang hubungan ini ya. Sukar dipahami hubungan ini karena ada ketidakjujuran dari dia, ditambah lagi dia juga orang yang suka menggunakan tipu muslihat atau tipu daya ya. Jadi dia kayak manipulatif gitu ya, orangnya manipulatif, pintar sekali bermain drama di sini dengan kamu, sehingga hubungan ini tuh kayak sulit untuk dipahami gitu. Mau dia ini sebenarnya apa, dia ini cuma mau main-main atau mau serius sih, nah kayak gitu ya. Terus itu juga ada pola yang selalu berulang ya di antara kamu dengan dia, sehingga terjadilah, karma gini. Jadi kalau aku lihat ini seperti deja vu ya. Jadi kayak kamu ngerasa mungkin di bulan misal ya, di bulan Januari dia pernah melakukan perselingkuhan dengan pola yang sama. Misalkan awalnya dengan kamu baik-baik aja, tapi kok setelah 3 hari komunikasi, setelah itu nggak ada lagi komunikasi, kamu tanya dia, oh ngomongnya dia sibuk kerja, tahu-tahu setelah beberapa hari dia ngomong sibuk kerja, taunya dia upload di media sosialnya, dia sudah selingkuh dengan yang lain, dia sudah bersama yang lain. Nah, terus akhirnya nanti di bulan Februari dia datang minta maaf, kamu terima lagi. Di bulan Maretnya selingkuh lagi dengan pola yang sama. Sehingga seperti deja vu, ada pola yang selalu berulang terjadi di antara kamu dengan dia, dan ini mungkin ya menyakitkan karena antara kamu dengan dia, kalian ini terikat dalam pelajaran karma ya. Apakah kamu harus menyelesaikan karma yang mana saat kamu masih bersama dia atau sebaliknya gitu ya, atau memang di antara kalian inilah terbentuknya karma baru gitu, sama-sama kena karma gitu ya, karena masalah atau pola yang sama itu gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi bener-bener yang karma di sini bener-bener yang
kena banget deh gitu. Bener-bener mendapatkan pelajaran banget dari karma ya. Nah, karma itu dalam banyak hal ya, bisa jadi dalam hal finansialnya akan apa ya, dihancurkan, karirnya akan apa ya, tidak baik-baik saja, atau mungkin dia dikhianati juga atau gimana. Ya, pokoknya di sini ada karma ya. Oke, kemudian ini kaitannya dengan yang tadi ya, aku bilang, salah satu di antara kalian ada yang kalau ngomong itu pedes. Nah, kalau memang dialah yang ngomongnya suka pedes gitu ya, suka nyakitin, di sini dia marah terhadap dirinya sendiri. Dia marah, dia benci terhadap dia sendiri, dia ngerasa, apa ya, kehidupannya terasa pahit sekarang karena tanpa kamu. Karena dia menyesal telah, berkata kasar sama kamu, berkata menyakiti kamu, seperti itu ya. Jadi makanya di sini dia ngerasa benci dan marah terhadap dirinya sendiri karena dari apa yang dia katakan dengan kasar itu ngebuat kamu apa ya, kecewa, ngebuat kamu tersakiti, ngebuat kamu pergi, ngebuat kamu tidak memberikan lagi dia kesempatan, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di sini kamulah yang kalau ngomong itu pedes ya, dia marah ya, dia kesel, dia benci sama kamu karena kata-kata kamu menyakiti dia ya. Tapi di satu sisi juga ketika kamu udah ngomong pedes kayak gitu, terus juga kalian sudah berpisah sekarang, dia ngerasa hidup dia tetap pahit aja gitu karena nggak ada kamu gitu ya. Jadi walaupun di sini kamu pernah nyakitin atau berkata kasar sama dia, dia ngerasa hidup dia pahit sekarang tanpa kamu gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini dia ngerasa kayak kelelahan dengan keadaan yang terjadi di dalam hidup dia. Aku lihat saat ini apa ya, energi dia terkuras seperti itu ya. Dia ngerasa seperti apa yang selama ini dia perjuangkan, apa yang selama ini dia usahakan kok apa ya, kayak panjang banget gitu loh jalannya gitu ya, kayak nggak apa ya, kayak nggak selesai-selesai gitu ya. Bahkan mungkin itu dalam karir ataupun dalam hal kisah percintaannya. Kisah percintaannya mau secara umum, general dengan banyak orang ataupun ya dengan kamu. Kenapa kok yang dia jalani ini tuh nggak menemukan titik akhir gitu loh. Ya, tidak menemukan apa ya, tujuan ya, tidak menemukan finishnya di mana gitu loh. Kayak semuanya itu kayak dia jalanin aja tapi kok nggak menemukan finishnya di mana gitu, kalau aku lihat di sini ya. Jadi dia ngerasa capek. Bahkan ya gini deh, kalau misalkan ini tentang hubungan dia bersama kamu, kok hubungannya gini-gini aja ya gitu. Kayak putus nyambung, terus itu kalau udah putus tetap nggak bisa move on ya, makanya nyambung lagi, datang lagi. Tapi kalau udah datang lagi nanti selingkuh lagi ya, berpisah lagi. Tapi walaupun udah berpisah tetap nggak bisa melupakan kamu, datang lagi gitu-gitu terus gitu loh. Jadi nggak tidak menemukan finishnya itu di mana gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia ngerasa kelelahan. Kalau ini tentang karirnya ya, dia kerja terus tapi kok nggak sukses ya gitu, atau kok nggak menemukan apa pencapaian yang dia mau ya. Nah kayak gitu, kerja ini kerja itu, kerja aja terus tapi ya kok nggak menemukan hasil yang memuaskan gitu loh, sesuai dengan ekspektasi dia, harapan dia, seperti itu. Oke. Jadi aku bilang ini kan perasaan dia terhadap kamu, kemungkinan dia itu perasaan dia terhadap kamu adalah hubungan dia dengan kamu. Kenapa perasaan dia sama kamu itu tidak ada finishnya ya, kenapa hati dia tidak berlabuh juga ke hatimu atau ke kehidupan kamu, kenapa hubungan kalian tidak juga berlabuh gitu ya. Karena ini ada pengaruh dari pihak ketiga, dia selalu menghadirkan third party. Dan mana lagi aku lihat di sini third party-nya yang dia jadikan third party itu orang terdekat
ya, teman deketnya, entah teman deketnya atau teman deket kamu gitu ya, pokoknya teman sejawat, teman deket ya, circle-nya aja, nggak jauh-jauh gitu. Nah itu juga mungkin dari situlah kerasa banget pengkhianatannya. Dia udah selingkuh, mungkin selingkuhnya ya nggak jauh-jauh, misalkan sama teman kamu, lah kan lebih terasa terhianati banget. Jadi makanya di sini hubungannya kayak nyakitin banget, dan dia ngerasa kayak kok perasaan dia terhadap kamu nggak berlabuh-berlabuh juga gitu loh ya. Hubungan kisah percintaanmu dengan dia kok nggak berlabuh-berlabuh juga, nggak sukses-sukses juga gitu ya. Sedangkan kalaupun dia mencoba dengan yang lain, pasti selalu keinget kamu. Giliran dia balik lagi sama kamu, selalu berkonflik seperti itu, selalu berkonflik, tapi akhirnya menghadirkan pihak ketiga lagi kayak gitu ya. Jadi dia terheran-heran gitu, dia juga ngerasa lelah dengan hubungan ini karena kok ceritanya gini-gini terus sih gitu loh ya, kayak nggak menemukan titik temunya seperti itu. Kenapa nggak bisa bersatu gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu tuh sekarang lebih cantik, atau saat ini kamu tuh cantik ya. Kalau kamu laki-laki ya ganteng gitu lah ya. Yang pasti di sini mungkin dia lihat kamu lebih mempesona ya, lebih mempesona. Kalau cantik kan perempuan, kalau ganteng cowok. Jadi biar sama rata aja lah, bisa dibilang kayak mempesona sekarang. Kamu itu di mata dia sekarang mempesona, menawan, anggun, ditambah juga kamu tuh orang yang sangat baik hati ya. Entah apa yang sudah kamu berikan kepada dia, tapi dia ngerasa kamu tuh orang yang memang baik hati banget ya. Entah dalam hal apa, mungkin dalam hal memberi atau perhatian, atau memang secara menyeluruh ya kamu orang yang baik hati gitu loh. Dan aku lihat saat ini ada rasa takut dari dia untuk bergerak ya, atau datang ke kamu. Kenapa? Karena di sini ada time dia merasa bahwa dia takut kalau misalkan dia datang itu bahwa kalau dia itu udah terlambat gitu loh untuk datang atau untuk mengambil suatu tindakan, untuk mengambil suatu action. Dia takut kalau dia itu sudah terlambat ya. Takutnya kamu sudah tidak lagi mengharapkan dia, sudah tidak lagi mau bersama dia, sudah tidak akan lagi diberikan kesempatan untuk bersama dengan kamu lagi gitu ya. Jadi dia ngerasa sepertinya kayaknya dia sudah merasa terlambat untuk mengambil action, untuk mengambil tindakan seperti itu. Karena mungkin dilihat dia dari sikap kamu sekarang itu seperti sudah mengabaikan dia, sudah tidak peduli lagi sama dia. Dia lihat kamu udah cuek banget sama dia. Dia ngelihat kamu itu seperti sudah menelantarkan dia, mengabaikan dia seperti itu ya. Karena di sini mungkin selama ini dia gagal dalam memberi apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu butuhkan selama ini dari dia. Misalkan komitmen udah bertahun-tahun dijalanin hubungannya, udah bertahun-tahun kamu usahakan, kamu effortin untuk dia, untuk hubungan ini agar dia bisa memberikan kamu komitmen, menikahi kamu, tapi nyatanya sampai detik ini pun dia masih belum bisa memberikan komitmen itu, sehingga di sini dia merasa gagal memberi kamu apa yang kamu butuhkan gitu ya. Makanya di sini ada kekhawatiran juga dari dia kalau dia itu sudah terlambat dalam mengambil tindakan sekarang gitu. Kemudian aku melihat di sini ada ketidakjujuran yang dia lakukan selama ini dengan berbohong. Dia mencabik-cabik atau merusak hubungan kalian ya. Jadi di sini dia menyadari dan menyesali tindakan dia yang tidak jujur selama ini sama kamu, dan akhirnya endingnya sekarang merusak hubungan kalian, bahkan sampai membuat kalian berpisah, sampai membuat kalian apa ya, sudah seasing ini gitu loh, sudah secuek ini, sudah tidak sedekat seperti dulu lagi gitu ya. Dan dia merasa menyesal karena selama ini berbohong, dan kebohongan itu menjadi bumerang bagi dia yang akhirnya ngebuat dia ngerasa apa itu namanya tadi, merasa kecewa ya, ditinggalkan, marah gitu pada diri sendiri gitu. Tapi aku lihat saat ini dia merasa bahwa walaupun kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, dia selalu merasakan
selalu merasa terhubung denganmu, selalu merasa terkoneksi denganmu, selalu merasa adanya hadirmu di hati dia dan di pikiran dia. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa ngelupain kamu, say. Dia masih belum bisa melupakan kamu. Terus itu aku lihat di sini ada confusion, dia lagi ngerasa bingung, dia merasa tidak jelas mengenai hubungan kita, ya, hubungan kamu dengan dia nggak tahu harus gimana. Gini, sebenarnya kan di sini dia tidak bisa melupakan kamu, ya, dia walaupun udah berpisah dengan kamu, tapi herannya dia selalu ngerasa kayak ada koneksi gitu di antara kalian berdua. Tapi kalian udah berpisah, tapi kenapa pikiran ini nggak mau move on gitu loh dari kamu, sehingga dia bingung, ya, sebenarnya kita ini koneksinya apa sih, sebenarnya kita ini siapa sih, sebenarnya kita ini apakah memang ini hanya ujian dalam percintaan kalian berdua saja, atau memang ini apa gitu loh, ya. Jadi saat ini tuh dia lagi kayak bingung dengan situasi hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya apa gitu. Apakah ini memang hanya jeda aja? Apakah ini hanya ujian atau apa gitu ya? Karena berpisah pun nggak bisa lupa, tapi kalau bersama pun selalu bertengkar gitu. Ada aja masalahnya gitu ya. Oke, karena di sini kamu dengan dia sudah berpisah, tapi kok dia masih sering merasa terkoneksi dengan kamu, masih belum bisa melupakan kamu gitu ya. Dia ini kan dulu orang yang selalu ingin mengejar banyak hal ya, bahkan dalam hal percintaan pun dia selalu ingin mengejar pasangan yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya, lebih dari kamu lah gitu ya. Nah, karena setelah berpisah ternyata dia nggak bisa melupakan kamu, selalu terhubung dengan kamu, selalu terkoneksi dengan kamu, makanya di sini dia mulai menyadari kalau dia sebenarnya ya masih menginginkan kamu. Hanya saja saat ini lagi bingung untuk membuat kalian bisa bersama lagi itu gimana ya, lagi cari cara kayak gitu. Makanya di sini aku lihat dia tidak ingin lagi mengejar hal-hal lainnya, ya, maksudnya ya pasangan lain atau cari yang lain gitu ya. Aku lihat seperti itu. Jadi ini perasaan dia terhadapmu hari ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 6, 17, 11, 13, 22, 23, 30, 28, 26, 8, 25, 1, 24, 10, 31, 9, 29, 3, 16, 14, 5, 9, 12, 20, 7, 2, dan 18. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Februari, Agustus, Mei, Oktober, April, Desember, Januari, November, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kambing, sio ayam, sio anjing, sio kerbau, sio kuda, sio naga, sio ular, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
ZVDTICQ FWSKMRP JHGAYEO Q dan B. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.